Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-temanku yang saya cintai, berjumpa lagi dengan saya. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan kalian, di mana di kesempatan ini saya akan menyampaikan bahwa hati yang damai itu sangat dekat dengan frekuensi Tuhan. Artinya bagaimana teman-teman? Artinya ketika hati kita damai, ketika hati kita bahagia, ketika hati kita tentram, maka frekuensi kita, getaran kita, vibrasi kita itu lebih dekat dengan frekuensi Tuhan. Satu contoh, ketika kita berdoa kepada Allah, mengapa kemudian kita dianjurkan untuk memilih waktu-waktu tertentu untuk berdoa kepada Allah? Entah itu di waktu malam, di saat kita melaksanakan sholat tahajud, atau di saat waktu subuh, di mana di situ kondisi kita, keadaan kita sangat tenang dan damai karena baru bangun dari tidur. Atau kita juga dianjurkan berdoa di saat kita selesai melaksanakan sholat 5 waktu. Yang perlu kalian pahami, ketika kita selesai melaksanakan sholat tahajud, selesai melaksanakan sholat subuh, ataupun selesai melaksanakan sholat 5 waktu, maka kondisi hati kita, keadaan hati kita itu sangatlah damai dan tentram. Ketika seseorang berada pada kedamaian, ketika hati seseorang berada pada kedamaian dan tentram dan bahagia, maka disitulah sebenarnya frekuensi dia sangat dekat dengan Allah atau sangat dekat dengan Tuhan. Sehingga kemudian doa-doa orang yang seperti itulah yang akan mudah untuk dikabulkan oleh Allah SWT. Sehingga tidak heran ketika banyak orang-orang terdahulu yang dekat dengan Allah, entah itu kekasih Allah, entah orang-orang soleh, yang dimana ketika mereka berdoa kepada Allah, maka doanya sangat mudah untuk dikabulkan. Mengapa demikian? Karena hati mereka sangat damai, hati mereka tidak ada kebencian, hati mereka tidak ada kemarahan. Dan itulah yang membuat doa-doa mereka mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi lagi bahwa hati yang damai, hati yang tentram, hati yang bahagia, frekuensinya sangat dekat dengan Allah. Oleh karena itu, teman-temanku, mulai saat ini belajarlah untuk selalu berbahagia, selalu mendamaikan hati kita, selalu menenteramkan hati kita, agar frekuensi kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemudian kita akan selalu berada pada lindungan Allah dan doa-doa kita agar mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana seandainya ada seorang yang ketika dia berada pada posisi damai atau dalam kondisi yang damai hatinya, dia kemudian meminta kepada Allah, meminta kepada Tuhan semua keinginannya, apakah akan terkabul? Maka jika kita kembali pada konsep hati yang damai, orang yang banyak keinginan, orang yang banyak keinginannya kepada Tuhan atau banyak kemauannya, sebenarnya dia sedang berada pada frekuensi yang tidak damai. Maka jangan salahkan ketika orang banyak keinginan, ketika orang banyak kemauan, maka sulit sekali kemauannya dan keinginannya untuk dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kita memiliki hati yang damai, kita memiliki hati yang tentram, kita memiliki hati yang bahagia, tujuannya bukan untuk melampiaskan kemauan kita atau untuk memenuhi segala keinginan kita, akan tapi tujuan kita agar kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-temanku, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.